Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Itu menandakan bahwa saudara pada hari ini siap untuk mengikuti mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ya, hari ini kita akan membahas manusia dan peradaban. Lanjutan dari tema kemarin. Pada pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang bagaimana manusia menjadi seorang pemimpin, baik di dalam dirinya, keluarga, dan sosial masyarakat. Hari ini manusia dan peradaban. Apakah nyambung? Pasti. Ini adalah lanjutan pertemuan keempat. Ayo kita lihat di papan. Ya, manusia dan peradaban. Kalau berbicara manusia dan peradaban, maka pertama yang muncul adalah pertama manusia, yang di sebelah kiri peradaban. Manusia dan peradaban, iya, dalam perkembangannya selalu ada perubahan, perbaikan. Mungkin terkadang agak ada yang mundur. Tetapi yang dikejar setiap generasi manusia adalah peradaban yang tertinggi. Jika bisa membuat peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan hal itu ditanamkan oleh generasi sebelumnya. Kalau bisa mempunyai peradaban yang lebih baik. Tapi sebetulnya apa sih peradaban tersebut? Sering saudara mendengar kata peradaban, atau bahkan menjadi makanan sehari-hari ketika perbincangan masa depan manusia yang menginginkan sebuah peradaban baru. Ayo kita lihat pada halaman selanjutnya. Tetapi sebelum kita ngomong fokus terhadap peradaban, kita mengingat materi kemarin tentang distribusi kepemimpinan dalam sebuah kepemimpinan masyarakat yang di situ tidak hanya pribadi dan keluarga, tetapi kelompok masyarakat. Ada distribusi yang perlu ditampilkan oleh setiap manusia supaya lebih mudah dalam memimpin, dalam menjalani kehidupannya. Elit yang memerintah. Selanjutnya ada model kerakyatan dan model pluralis. Kalau model kerakyatan maka akan membantu kehidupan manusia, memposisikan manusia pada tepat, tidak memposisikan manusia sebagai taruhlah benda mati atau binatang sebagai makhluk yang lain. Dan ketika model pluralis, manusia mampu untuk hidup di tengah-tengah dari heterogenitas yang ada di manusia itu. Kan masih ingat pada minggu kemarin bahwa saudara hadir menjadi seperti sekarang ini mempunyai proses yang sangat panjang. Tidak langsung menjadi mahasiswa seperti ini. Pada waktu SD SMP, saudara mungkin masih ingat, apakah bisa ya nanti saya kuliah? Apakah tugas-tugasnya bisa dikerjakan? Kalau ada teman, mampukah saya bisa berkomunikasi? Karena teman yang baru di perkuliahan kemungkinan berbeda dengan teman SD SMP. Padahal dari berbagai kota yang berbeda. Hal itu selanjutnya terjawab pada pertemuan kemarin, meskipun kalau pertemuan kemarin memang paling banyak saudara membahas tentang kepemimpinan yang dihubungkan dengan sosial kemasyarakatan yang menyinggung tentang politik. Tetapi tidak ada masalah karena itu membuat hasanah keilmuan saudara itu lebih baik. Selanjutnya, di dalam pengantar manusia dan peradaban ini, maka pertama yang perlu kita pahamkan kepada semuanya, perlu menyingkirkan perbedaan. Karena ya manusia sadar
hadirnya di bumi ini adalah heterogen. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan sebuah sandungan permasalahan atau bahkan mengucilkan seseorang, tetapi itu sesuatu yang perlu disadari secara bersama, bahwa itu sebuah perbedaan yang harus kita junjung bersama. Karena di dalamnya ada kebudayaan, culture, ada peradaban. Ya, kebudayaan dan peradaban itu adalah kesinambungan. Kalau kebudayaan relatif apa yang terjadi dengan masyarakat pada saat ini, peradaban sebetulnya juga yang terjadi pada saat ini, tetapi dihubungkan dengan sang manusianya atau sumber daya manusianya. Sehingga kalau kebudayaan, ya mungkin ada hubungannya dengan manusia, SDM, atau mungkin tidak, tetapi kalau peradaban pasti ada hubungannya dengan manusia. Selanjutnya, asal kata kebudayaan dan peradaban. Pertama, kebudayaan itu dari kata adab, yang diartikan bisa, kalau dalam bahasa Arab ya misalkan, kesopanan, kehormatan, tata krama, budi bahasa, baik perangainya. Bagus ya. Tapi apa hubungannya dengan saudara? Saudara sekarang kan yang keilmuannya bukan murni tentang sosial budaya, tetapi di dunia taruhlah teknologi ya, atau informatika, ataupun yang lainnya lah, bukan di jurusan ilmu sosial, atau di prodi sosiologi, ataupun di fakultas ilmu sosial. Sehingga ketika mengartikan peradaban dari kata adab yang kesopanan, kehormatan, tata krama, budi bahasa, baik perangainya, itu selanjutnya saudara perlu menginternalisasi. Apakah saudara sebagai mahasiswa sudah mempunyai hal ini semuanya? Tidak cukup pada tekstualnya arti, tetapi terjelma dalam pribadi saudara. Ya, pribadi saudara maksudnya. Kalau sudah, sangat mungkin saudara akan mendapatkan yang lebih baik terkait dengan ya kehidupan saudara. Peradaban berasal kebudayaan budaya Latin, kebudayaan budaya batin, kecerdasan berpikir, perkembangan pengetahuan dan kecakapan. Ya. Ini ada hubungannya dengan kecakapan, pengetahuan, ya sesuatu yang bisa maju, yang selanjutnya melibatkan otak manusia. Tidak pantas manusia itu anarkis, brutal, sadis, suka menyerang, membunuh. Pak, begitu aja kok dibahas sih? Itu kan sudah menjadi pelajaran waktu SD, SMP, SMA dahulu. Mengapa diurus lagi? Dan kami tanpa diajari itu paham kok. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah sampai seberapa jauh pelaksanaan saudara tidak anarkis, tidak brutal, tidak sadis, tidak menyerang, tidak membunuh, itu sampai seberapa jauh? Coba dihitung dalam 1 bulan terakhir ini. Apakah saudara tidak melakukan anarkis? Ayo, kepada adik, kepada teman, atau kepada mungkin lawan dalam tanda kutip, brutal, sadis, suka menyerang, membunuh, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kalau kita berbicara peradaban dan kebudayaan, ya di kita ini terjadi krisis multidimensi. Ya, krisis multidimensi yang perlu respon dari manusia dan kelompok manusia dan bahkan pemimpin. Kalau dibiarkan terkait dengan hal yang anarkis, brutal, sadis, maka krisis tersebut akan terpuruk. Karena ia tidak disupport oleh tatanan yang ada. Terkait dengan
dekadensi moral, manusia harus cepat sadar. Ya, kalau di sisi kiri tadi kan krisis multidimensi ya. Kalau di sebelah kanan itu kan krisis moral atau dekadensi moral. Hal itu terjadi pada ya saudara-saudara, bahkan generasi saudara. Ayo jujur, siapa yang tidak pernah melakukan tindakan amoral? Ada? Oh, tidak ada kan? Semuanya pernah melakukan. Tetapi yang paling penting adalah sesudah melakukan itu, merasa itu adalah sebuah yang salah, dan selanjutnya sadar. Itu yang paling penting. Seseorang kalau sadar terkait dengan hal yang sebetulnya dilarang tetapi tidak dilarang, itu akan lebih melekat pada jiwa hati seseorang daripada orang yang dipaksa untuk sadar. Jadi terkait dengan manusia yang tidak pantas, anarkis, sadis, brutal, suka menyerang, membunuh, dan lain-lain ini, maka sebuah kesempatan untuk sadar, cepat sadar terkait dengan peradaban yang dibangunnya. Selanjutnya, dunia berubah. Jadi kalau dahulu kita berbicara peradaban itu hubungannya dengan akhlak, kesopanan, moral, kehulusan budi, dan luhur. Saudara mungkin tersenyum ya, ayo tertawa ya. Apa itu Pak? Kok ada peradaban akhlak? Itu kan sudah pelajaran dahulu. Iya, memang pelajaran dahulu Kak. Ketika saudara masih SD, SMP, atau dinia, atau SMA. Tetapi hal ini ketika berbicara dunia berubah menjadi patokan supaya manusia tidak keluar dari real. Karena saudara sadar, pada saat ini saudara hidup di dunia yang berpotensi berubah besar. Baik karena tuntutan zaman tentunya, atau karena memang ada hal yang bisa membuat perubahan di dalam diri kelompok negara saudara. Tapi bahwa hal ini tidak boleh berkurang. Yang penting adalah sudah masuk jiwa. Yang selanjutnya kebalikannya, biadab, tidak bermoral. Beradab merupakan konsep norma diterima. Kalau biadab, tidak bermoral, itu tidak diterima. Apakah masih ada orang yang biadab atau tidak bermoral? So pasti banyak. Karena yaitu kan memang kelengkapan dari manusia yang bisa, atau bagi yang bisa mengalahkan, maka menjadi menghadirkan peradaban yang selanjutnya muncul konsep norma yang diterima oleh masyarakat manusia yang lain. Selanjutnya, awal masyarakat Eropa melihat negatif terhadap Afrika, Asia, Australia, USA dianggap belum beradab. Ya, ini adalah sangat perspektif. Jadi pada abad lampau, Uni Eropa atau Eropa lah, itu memandang negatif terhadap ya Afrika, Asia, Australia, Amerika, karena mereka merasa mempunyai strata sosial yang lebih tinggi daripada yang lain, apalagi saudara sebagai masyarakat Jawa atau Batak atau intinya yang Indonesia. Selain itu, dunia berubah. India, Negro, Aborigin dianggap bangsa primitif karena tingkah laku. Padahal kalau saat ini menjadi kekayaan kebudayaan. Manusia tuh lucu memang kalau berbicara atau memberikan penilaian terhadap sesuatu. Dianggap oleh orang lain itu luar biasa, tetapi orang lain, yang lain maksudnya, itu menjadi yang berkebalikan. Ini pemaksaan norma terhadap bangsa lain sekarang sudah berubah. Jadi berbicara pemaksaan norma terhadap bangsa lain, ketika peradaban, keinginan untuk menghadirkan peradaban,
itu semacam pemaksaan norma terhadap bangsa yang dihadiri oleh semacam orang asing lah, atau orang yang tidak ada hubungannya, atau dalam bahasa kasarnya adalah penjajah. Sekarang sudah berubah. Oke, selanjutnya kita berbicara Huntington dan Ibnu Khaldun. Ya, Huntington adalah futurolog, yaitu orang yang mampu untuk membaca masa depan tentang dunia ini. Kalau Ibnu Khaldun tentunya seorang sosiolog yang sangat dikenal dari Timur Tengah. Huntington mengatakan peradaban civilization sebagai the highest social grouping of people and the broad level of cultural identity people have sort of that distinguish human from other species. Jadi berbicara peradaban itu hal yang tertinggi dalam kelompok sosial, jadi kelompok manusia yang selanjutnya dia membesar dalam atau melebar dalam identitas budaya manusia, dan bahkan bisa mengecil atau mengkerdil karena ada beberapa hal yang selanjutnya terjadi perubahan. Ibnu Khaldun mengatakan peradaban sebagai organisasi sosial manusia kelanjutan dari proses tamadun peradaban yang mengatasi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tidak monolitik. Nah, ini yang menarik. Huntington sama Ibnu Khaldun, referensi terkait dengan ilmu sosial budaya dasar. Coba nanti saudara-saudara bisa mencari hal ini untuk menjadi referensi saudara. Peradaban katanya Huntington highest social grouping, hal yang paling tinggi ketika ada pengelompokan manusia atau mendasarkan pada identitas budaya manusia pada perbedaan-perbedaan spesies atau kelompok atau suku. Ibnu Khaldun mengatakan peradaban sebagai organisasi sosial manusia kelanjutan dari proses tamadun yang mengatasi secara dengan tidak monolitik. Ini yang penting. Civilization dipakai antropolog dan sejarawan. Jadi selain saudara di kelas ini bukan sosiolog, bukan antropolog, tetapi yang belajar terkait dengan ilmu falak, maka civilization dipakai antropolog dan sejarawan. Ini pertama untuk menunjuk keadaan beradab. Pertama kali dipakai di Prancis pada abad 18. Jadi peradaban oleh antropolog dan sejarawan ini dipelajari karena memang mulai abad 18 yang mengarah kepada dunia yang beradab itu dijadikan sebagai pijakan untuk menata masa depan, merancang masa depan. Para penulis abad 19 mengembangkan pengertian tersebut sehingga bisa bertabiat beradab. Jadi kalau para peneliti sudah mulai menyingsingkan tangan untuk memberikan berbagai karyanya, itu adalah hal yang menghadirkan sebuah peradaban. Istilah civilization dipakai antropolog sejarawan tersebut memberi penekanan pada kekhususan bangsa. Ya memang setiap bangsa beragam sih untuk mencari backgroundnya. Oke. Sekarang kita pada halaman beradab dan masyarakat adat ini berbicara hakikat makhluk rasional. Jadi kata Aristoteles, manusia itu adalah makhluk yang berpikir, homo sapien. Berpikir. Aristoteles itu kan seorang filosof yang cemerlang dan banyak karyanya.
Intinya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Loh, bagaimana tentang saya atau teman saya yang beragama? Apakah tidak makhluk berpikir? Oh, beda temanya. Ini kan Aristoteles mengatakan bahwa pada karyanya, produknya, selanjutnya menyimpulkan manusia itu adalah makhluk berpikir, Homo sapiens. Selanjutnya J.H. Herbert mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, Homo etik. Nah, kata Herbert, ya, seheterogen manusia masih Homo etik. Selanjutnya makhluk sosial, makhluk agamis, kata John Dewey. Ya, seperti saudara, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk agamis. Sebagai makhluk sosial, saudara membantu teman, ajak makan, ataupun membantu yang lain. Itu saudara mempunyai jiwa makhluk sosial. Kalau sebagai makhluk agamis, ya, itu juga terjadi pada saudara, tetapi biasanya di bawah terkait dengan makhluk sosial. Tapi setiap daerah beda sih. Sangat terkait dengan bagaimana struktur sosial yang berjalan di sana. Apa yang saudara hadirkan ketika saudara menempuh ilmu sosial budaya dasar ini? Ketika saudara pertama kuliah, berniat, pokoknya saya harus kuliah untuk memberantas kebodohan. Tapi kalau yang sudah niat begitu, biasanya bukan untuk memberantas kebodohan, tetapi bagaimana bisa mengisi titik-titik yang menjadi kebutuhan negara ataupun kebutuhan NGO, masyarakat maksudnya. Sesudah kuliah pasti lulus, target lulus semester berapa, itu penting. Kalau saudara tidak mentarget lulus, kemungkinan akan sulit untuk lulus. Sesudah itu bekerja, ya, sesuai dengan cita-cita saudara, mau bekerja apa, pasti di ruangan ini relatif ada perbedaan meskipun ada titik kesamaan di beberapa orang. Selanjutnya berkeluarga, oh, ini menyenangkan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, berkeluarga itu adalah sebagai candu karena mengganggu aktivitasnya atau sebagai penghalang untuk kemajuan. Tapi ketika dia tidak berkeluarga, ya tidak ada kemajuan sama saja, lebih baik berkeluarga. Selanjutnya sesudah itu adalah meninggal. Sesudah meninggal saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dalam bahasa agama, tinggal menunggu kapan saudara diadili oleh Tuhan. Selanjutnya akan masuk surga ataupun neraka. Inilah rangkaian apa yang ingin saudara hadirkan dalam saudara mengikuti kuliah ilmu sosial budaya dasar. Ketika dihubungkan dengan posisi manusia, ya saudara, dihubungkan dengan apa tema kita hari ini? Ya, terkait dengan peradaban. Apa yang akan saudara hadirkan? Apakah pertama, melanjutkan peradaban yang dibangun oleh generasi saudara, orang tua saudara, atau kedua, saudara mencoba melupakan itu, membuat prestasi baru, ataupun yang lain. Jadi apa yang saudara hadirkan, the future, itu penting bagi saudara untuk menetap masa depan. Sesudah lulus kuliah ini. Meskipun sebelum lulus kuliah juga bisa untuk digunakan menetap masa depan. Future. Apakah saudara mau menunggu? Atau jalan bersama? Atau meninggalkan atau ditinggalkan terkait dengan peradaban? Selanjutnya mengadakan peradaban baru, dunia baru. Saudara-saudara, perbincangan kita mulai awal sampai akhir tadi, ya manusia dan peradaban. Intinya, ketika aktif manusia maka akan menghasilkan banyak peradaban yang bagus. Tetapi kalau tidak, ya dianggap saudara tidak serius.
tidak cukup dianggap ya, tetapi saudara ya memang tidak ala kadarnya saja mengikuti mata kuliah ini. Saudara, tentang manusia dan peradaban bisa diambil beberapa referensi di The Journal of Society and Media, juga di konten Agus M. Fauzi Official. Saudara akan menambah hasanah ketika mau membaca atau melihat tayangan tersebut. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi saudara dalam meraih masa depan saudara sebagai manusia yang akan menaklukkan peradaban dunia dan peradaban Indonesia dan dunia. Semoga ada manfaat, semoga kita bisa bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.